Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursaloma, saya dari kelas 11 MIPA 8, program percepatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada diri saya mengenai KD 3.6. Oke, sekarang mari kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertama, analisis faktor yang mengakibatkan Jepang bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Oke, baik. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan Jepang dapat dengan mudah masuk ke negara Indonesia. Nah, hal ini pertama kali diawali pada tanggal 8 Desember 1941, di mana Jepang yang menjadi sekutu Jerman itu menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Pasifik. Nah, sejak itu Perang Pasifik, yaitu bagian Perang Dunia II di wilayah Pasifik itu dimulai. Nah, karena Pearl Harbor ini diserang oleh Jepang, hal ini mengakibatkan negara-negara yang pernah menjajah Asia Tenggara itu menjadi takut kepada Jepang. Sehingga Jepang ini dapat dengan mudah memasuki negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Hindia Belanda atau sekarang lebih dikenal dengan nama Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mulai mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, Belanda dengan mudah dibuat menyerah oleh Jepang. Hal ini dimulai pada tanggal 1 Maret 1942. Nah, di mana Jepang mulai mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Semarang, Banten, dan Indramayu. Dengan persiapan yang matang, Jepang ini mulai menyerang Belanda yang ada di Jawa. Nah, puncaknya penyerangan ini itu terjadi pada tanggal 8 Maret 1942 di daerah Kalijati, Subang. Nah, Belanda yang diwakili oleh Terpoorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang yang pada saat itu perjanjian tersebut diwakili oleh Jenderal Hirada Imamura. Nah, ternyata kemenangan Jepang tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga dapat dengan mudah menarik simpati bangsa Indonesia karena Jepang itu melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Nah, hal ini tentu membuat kita semakin yakin bahwa Jepang itu akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Kemudian yang kedua adalah membentuk kerjasama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia atau Nippon. Jadi Nippon itu adalah nama lain dari Jepang. Kemudian Jepang itu juga membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA dan menunjuk 4 serangkai sebagai pemimpinnya. Kemudian Jepang juga membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut dengan Chōshangi-in pada tanggal 1 Agustus 1943. Selain itu juga Jepang mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada tahun 1944. Nah, hal-hal di ataslah yang membuat Jepang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kedua, mengapa Jepang bisa kalah dalam Perang Dunia II? Oke, baik. Jepang bisa kalah dalam Perang Dunia II itu dikarenakan Amerika Serikat itu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, ledakan bom atom ini menyebabkan kota Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan kota industri militer itu menjadi luluh lantah. Hal tersebut membuat Jepang tidak lagi mampu untuk melakukan perperangan. Nah, kemudian dalam jurnal Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2007, yaitu karyanya Yasmis, itu menyatakan bahwa Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang itu diumumkan secara langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Nah, selain itu ada juga beberapa faktor yang mendukung terjadinya kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Yang pertama itu adalah teknologi persenjataan Jepang yang kalah modern dibandingkan dengan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua itu adalah Amerika Serikat ini ternyata mampu menyadap komunikasi militer Jepang dalam pertempuran Pasifik. Yang ketiga itu Jepang mengalami pemberontakan dari masyarakat di wilayah penduduknya. Kemudian puncaknya itu adalah
dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal inilah yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik ini ternyata menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Nah, situasi tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil ahli kekuasaan dari Jepang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketiga, bagaimana akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia? Oke, baik. Akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia itu pertama kali diawali dengan janji kemerdekaan dan BPUPKI. Awalnya, sekitar akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik itu sangat terdesak. Hal ini dikarenakan pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dengan strategi militernya itu ternyata berhasil merebut pulau demi pulau yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang dan telah berhasil mendekati negara tersebut. Nah, dalam kondisi yang sudah terdesak ini, Jepang mengulangi kembali janjinya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang atau Teikoku Gikai yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso itu mengumumkan sikap pemerintah Jepang, di mana daerah di Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Nah, untuk membuktikan kesungguhannya ini, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Nah, setelah BPUPKI ini menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau juga disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, anggotanya ini dipilih langsung oleh Marshal Terauchi, yaitu penguasa tertinggi Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, pada saat itu, penguasa tertinggi Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan wilayahnya meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Nah, kemudian puncaknya itu adalah proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak akhir dari kedudukan Jepang di Indonesia, di mana kita mendapatkan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kepada sekutu akibat bom atom sekutu yang meluluhlantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga karena tekad bersama dan dipelopori oleh tokoh-tokoh pemuda penggerakan nasional, bangsa Indonesia kemudian memproklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 7 hari lebih maju dari tanggal yang dijanjikan Jepang, yaitu 24 Agustus 1945. Hal ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia itu murni perjuangan sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.